Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita hari ini, hari pertama di bulan Oktober, 1 Oktober tahun 2024, hari kesaktian Pancasila. Oleh karena itu rekan trader, mari kita bersama-sama untuk melihat apa yang terjadi pada pasar hari ini. Kita tahu pergerakan pasar sangat luar biasa dan seperti yang telah saya perbincangkan kemarin, di mana pasar akan bergerak sangat luar biasa, terutama setelah statement yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell. Dan statement yang dikeluarkan Jeremy Powell memberikan hamparan yang kuat buat pasar, karena pasar selama ini setelah pasca pemangkasan tingkat suku bunga banyak memprediksikan bahwa di pertemuan FOMC berikutnya akan bergerak sebesar 50 basic point. Pasar memperkirakan hal itu, akan tetapi Jeremy Powell dengan jelas menyatakan bahwa hal itu tidak, kemungkinan besar sangat sulit, karena dengan pergerakan ekonomi yang sangat luar biasa sesuai dengan apa yang diprediksikan, sehingga membuat pasar kemungkinan besar The Fed akan memberikan pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basic point untuk 2 kali lagi. Ini adalah hal yang sangat luar biasa dan hal ini sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan. Tapi sebelumnya seperti biasa, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Oke, rekan trader, di hari kemarin kalau rekan trader lihat bagaimana pergerakan pasar sangat luar biasa. Indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan hingga ke level 100.682 dan itu sangat wajar karena memang situasi itu didukung dengan sikap hawkish yang dikemukakan oleh Jeremy Powell dalam statementnya. Hal ini berbanding terbalik dengan euro angka saham dolar. Euro angka saham dolar jatuh sampai di level 1.11119. Ini wajar rekan trader, imbas dari apa yang terjadi di hari kemarin. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, rekan trader bisa lihat pound sterling kemarin naik turun ya, sempat naik sampai di 1.34177 tapi akhirnya jatuh juga sampai di level 1.33485 walaupun akhirnya ditutup di posisi seputaran 1.33730. Sedangkan untuk gold jatuh terpelanting-planting rekan trader, jatuh kemarin gold. Sangat wajar rekan trader karena apa yang dikatakan oleh Jeremy Powell, dan memang kemarin pun juga saya menganalisa dia akan jatuh. Dan rekan trader bisa lihat analisa saya malahan sampai di 2644, rupanya dia jatuh lebih rendah lagi di 2623. Hari ini dia mencoba untuk melakukan sedikit koreksi untuk naik lagi, dan saya pikir dia akan naik dengan sempurna sampai level paling tertinggi hari ini. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, apa yang terjadi pada Yen Jepang, apa yang terjadi pada pemerintahan Jepang membuat hal ini berimbas, dan kita bisa lihat bahwa USD Yen Jepang kemarin juga bisa naik sampai di level tertinggi di sekitaran 143.926. Oke rekan trader. Kalau rekan trader lihat, ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa. Dan kalau rekan trader lihat, ini adalah awal dari pergerakan-pergerakan selanjutnya. Oke, selanjutnya rekan trader kalau lihat di sini apa yang terjadi rekan trader. Sekarang kita akan masuk ke tema harian kita. Untuk tema harian saat ini saya lebih mengambil sebuah judul tentang sikap hawkish The Fed, tantangan bagi emas. Nah ini dia. Ini adalah hal yang benar-benar menjadikan tantangan, di mana kemarin Jeremy Powell dengan jelas menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga kemungkinan besar untuk pertemuan bulan November dan Desember akan berada di tingkat 25 basic point untuk 2 kali lagi ya rekan trader ya. Ini jauh dari apa yang diperkirakan oleh pasar, di mana pasar memperkirakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga lebih ke 50 basic point dan ini akan bergerak sangat agresif. Tapi setelah apa yang dikemukakan oleh Jeremy Powell kemarin dan sikap tendensi yang dilakukan oleh Jeremy Powell lebih ke hawkish, ini menjadi pertanyaan besar bagaimana buat gold. Kita tahu apabila dovish akan membuat gold semakin terbang tinggi, tapi kalau hawkish akan membatasi segala pergerakan yang terjadi pada gold. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat bagaimana ke depan pergerakannya, apa yang ditunjukkan, apa yang dikeluarkan, statement-statement yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell maupun nanti gubernur-gubernur central bank lainnya,
ini akan memberikan tendensi yang sangat kuat terhadap arah pergerakan pasar, terutama arah pergerakan pasar emas ke depan. Kita tahu dengan sikap hawkish akan semakin memberikan sedikit tekanan untuk emas untuk mencoba lagi ke posisi tertinggi di seputaran 2.700. Yang bisa membuat emas naik saat ini adalah semakin nyatanya, semakin gencarnya, semakin gila-gilanya baku hantam antara Israel dengan pasukan Hizbullah. Apabila itu terjadi, baku hantam antara Israel dengan pasukan Hizbullah atau baku hantam antara Rusia dan Ukraina akan menjadikan emas barang yang cantik secantik nona manis. Inilah yang membuat emas bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi apabila memang nanti hawkish lebih diutamakan dan pergerakan pasar lebih cenderung hawkish, akan menjadi alarm buat emas untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader pastikan rekan trader lihat setiap kabar-kabar berita yang dikeluarkan, fundamental yang dikeluarkan, dan hari ini hati-hati juga bahwa sekarang emas naik. Tapi hari ini rekan trader kita akan lihat bagaimana data ekonomi yang akan dikeluarkan hari ini. Karena apabila data ekonomi hari ini dia tidak sesuai dengan prediksi, ini akan membuat peluang buat emas untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau dia sesuai dengan prediksi, apa yang dilakukan, maka kemungkinan besar akan menekan arah pergerakan emas. Oke rekan trader semuanya, rekan trader ini tadi kita udah lihat bagaimana arah tema kita, dan sekarang kita coba masuk di analisa teknikal kita. Analisa teknikal rekan trader bisa lihat bersama-sama bagaimana arah pergerakan saat ini rekan trader. Ya. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar untuk hari ini. Kita akan lihat rekan trader. Seperti biasa kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah arah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini? Oke. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika hari ini terbang tinggi barusan saja rekan trader. Dia benar-benar melambung tinggi dan saya memperkirakan dia ini masih bisa jauh lebih tinggi lagi. Ya, sekarang dia udah sampai di level 100.682. Analisa saya tidak tertutup kemungkinan dia akan lebih terbang tinggi lagi sampai di level 100.876 ya. Kita akan lihat bersama-sama dengan asumsi bahwa dia akan naik dan level paling terendah adalah di posisi 100.413. Selanjutnya untuk euro angkel saham dolar. Waduh, euro angkel saham dolar terbanting-banting rekan trader. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat bahwa euro angkel saham dolar saat ini dia mengalami pelemahan yang signifikan. Menurut analisa saya, dia telah jatuh sampai di level 1.1119 ya, 19. Tapi saya berasumsi bahwa dia akan coba turun sampai di level 1.10985. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke selera asal di posisi tertinggi di seputaran 1.11445. Kita akan lihat bersama-sama rekan trader semuanya. Selanjutnya bagaimanakah untuk pound sterling angkel saham dolar? Kita akan lihat untuk pound sterling rekan trader, kita lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini. Pound sterling jatuh berkeping-keping. Kita akan lihat rekan trader, dia telah jatuh dan saya memprediksikan bahwa kemungkinan besar dia akan coba turun. Menurut analisa saya akan mencoba sampai di level 1.33323. Nah di sini ya. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia naik lagi di posisi 1.33794. Nah ini dia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke gold. Bagaimanakah arah pergerakan yang terjadi pada gold? Untuk gold rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold sekarang dia sedikit mengalami koreksi. Tapi saya masih bisa bilang bahwa hati-hati, gold ini masih bisa mengalami penguatan yang signifikan sampai ke level 2653 ya. Tapi sekali lagi hati-hati, dia juga bisa terbalik-balik dan dia bisa jatuh ke posisi yang terendah di posisi 2633. Hati-hati, hari ini akan ada berita, jadi saya sekali lagi saya bilang bahwa
pergerakannya akan sangat signifikan hari ini. Walaupun sekarang dia agak sedikit koreksi, tapi peluang untuk naik masih tetap ada. Dan tidak tertutup kemungkinan dia akan sampai di level 2653.91. Dan untuk USD Yen Jepang kita lihat. Untuk USD Yen Jepang, tendensi bullish masih sangat kuat di tengah koreksi yang terjadi. Saya memprediksikan dia ini masih bisa naik ya rekan trader. Minimal dia akan coba naik kembali lagi sampai di level 144.65. Berapa nih? 144.665. Sorry, tanpa kacamata jadi mata saya agak sedikit buram. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia kembali. Kalau menurut saya bukan di sini, malahan menurut saya dia ini bisa turun sampai di level paling terendah di posisi 143.076. Nah, secara teknikalnya ya saya pikir dia akan bergerak segini ya. Dari 143.076 sampai 144.665. Oke, rekan trader, demikianlah rekan trader analisa yang telah saya bawakan hari ini. Dan seperti biasa sebelum saya tutup, mari kita lihat dulu kalender ekonomi yang akan terjadi hari ini. Di kalender ekonomi hari ini rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana arah pergerakan yang terjadi. Di sini sudah sangat jelas rekan trader bahwa hari ini hati-hati, pada pukul 16 ada nilai inflasi dari Eropa, 20.45 ada PMI manufaktur, 21.00 ada PMI manufaktur ISM dan lowongan pekerjaan YLTS. Ini harap sekali lagi diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader, jangan lupa baca analisa dari A-Market di FX Street. Hari ini saya mengambil judul tentang penguatan signifikan menjelang rilis fundamental utama. Ini harap diperhatikan karena saya memprediksikan sangat luar biasa juga di sana ya. Silakan. Oke rekan trader, jangan lupa bergabunglah bersama Market. Ini adalah website kami. Kami selalu memberikan yang terbaik karena rekan trader adalah trader yang paling terbaik. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.